Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang laba ditahan atau kita menggunakan dulu uang laba untuk dipakai nambah modal gitu ya. Nah ini karena kita kemarin mendapat pertanyaan dari rekan kita BUMDes di wilayah Pati, Jawa Tengah. Jadi mereka memiliki pendapatan, misalnya dalam 1 tahun sudah punya pendapatan 10 juta, ini kita contohkan ya. Nah kemudian pendapatan 10 juta ini sebelum dibagikan itu kita pakai misalnya di tengah bulan atau di tengah tahun kita pakai untuk belanja modal lagi. Misalnya untuk membeli atau menambah perlengkapan gitu. Misalnya kita contohkan di sini 3 juta. Nah ini nanti mereka bingung lah, ini nanti kan kita punya laba, di laba berjalan 10 juta. Bagaimana kita nanti membagikan, kan uangnya sudah dipakai untuk modal. Nah ini bisa kita sisihkan dulu labanya itu. Jadi nanti ketika dibagikan kita hanya membagikan 7 juta. Jadi laba itu tidak harus dibagikan semua. Tapi itu ya tergantung dari hasil musdesnya. Jadi misalnya kita bisa tahan dulu labanya. Misalnya yang dibagikan untuk dividen atau laba yang dibagikan itu hanya 60%, yang 40% langsung diambil menjadi modal. Jadi misalnya punya 10 juta, ya diambil dulu 4 juta. Nah kemudian yang 6 jutanya dibagikan, seperti itu ya. Nah ini prosesnya bagaimana, kita contohkan saja secara sederhananya ya. Jadi misalnya ini nanti kita punya pendapatan 10 juta, dipakai dulu 3 juta. Nah, nanti bagaimana itu biar kita hanya membagikan dividennya atau membagi hasilnya itu yang cuma 7 juta. Nah, kita contohkan di halaman jasa misalnya ya. Di halaman jasa ini kita masih kosong, cek dulu di neracanya. Nah, ini kita masih kosong ya. Nah, ini kita mendapatkan langsung aja ada pendapatan. Nah, berarti ada kas masuk ya. Ada kas masuk, klik tambah, isikan tanggalnya, masuk kemana? Misalnya masuk ke kas unit jasa, klik tambah lagi. Nah terimanya dari apa? Dari pendapatan, kan kita punya pendapatan. Anggap saja pendapatan unit jasa. Nah ini keterangannya adalah pendapatan gitu aja. Nah ini pendapatannya 10 juta. Nah, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah ini kita sudah terjurnal, uangnya ada di kas unit jasa sebagai apa, di mana atau sebagai apa atau dari mana, dari pendapatan unit jasa. Ini kalau kita lihat di neraca, kita punya uang di kas unit jasa 10 juta, didapatkan dari pendapatan unit jasa tadi. Nah ini tercatat menjadi laba kita karena pendapatan itu menjadi laba. Nah kemudian dari pendapatan ini digunakan dulu untuk belanja. Kita pokoknya uang yang ada di kas nih nggak tahu uangnya dari mana ya. Pokoknya kita gunakan untuk belanja. Nah kemudian kita kalau belanja tentunya di kas keluar. Kas keluar, klik tambah, tanggal berapa, diambil dari mana? Dari kas unit jasa ini, klik tambah. Nah ini kita misalnya beli inventaris atau perlengkapan. Nah kita nambah perlengkapan ya. Ini misalnya menambah jaringan atau aset apa gitu ya, misalnya 3 juta. Nah, ini nilainya 3 juta dibelanjakan dulu. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah ada kas keluar, kita coba dilihat di neracanya. Nah, uang di kas kita hanya tinggal 7 juta. Yang 3 juta sudah kita belanjakan dulu. Nah, tapi tercatat di labanya masih kita ada laba 10 juta. Nah ini ketika kita akan melakukan bagi hasil misalnya ya di sini. Nah ini kita sudah ada dulu. Nah misalnya kita mau bagi hasil, kita cek. Ini kita sudah ada pendapatan 10 juta. Kita harus membagikan 10 juta. Padahal hanya ada uang 7 juta. Nah kita bagi dari mana yang 3 juta? Nah itu berarti kita menyisihkan dulu yang 3 juta itu kita sisihkan untuk belanja. Mungkin ini dijadikan penambahan modal dulu. Nah, jadi menjadi laba ditahan. Jadi prosesnya bagaimana?
Nah ini kita close dulu ya. Jadi itu kalau kita labanya 10 juta ketika akan dibagikan di situ akan muncul 10 juta. Nah tapi kita sisihkan dulu, kita ambil yang 3 juta untuk penambahan modal. Jadi nanti hanya tinggal 7 juta. Langkahnya dengan jurnal penyesuaian kita sesuaikan dulu. Kita masuknya di pendapatan. Nah kita akan ambil uangnya dari pendapatan. Nah dari pendapatan diambilkan dari pendapatan unit jasa. Nah ini adalah laba untuk modal, penambahan modal gitu misalnya 3 juta. Nah terus masuk kemana? Itu masuknya menjadi penambahan modal. Nah ke sini ya, masuk ke penambahan modal, klik oke, kemudian kita simpan. Nah sekarang kita lihat di neracanya. Nah ini uang kasnya ada 7 juta, dipakai 3 juta untuk belanja perlengkapan. Laba kita kan tadi 10 juta. Nah sekarang laba berjalan kita hanya tinggal 7 juta karena yang 3 juta sudah dibelanjakan, dimasukkan di sini penambahan modal BUMDes. Nah, dimasukkan dulu sebelum dilakukan bagi hasil gitu ya. Nah jadi nanti ketika yang akan dibagikan, nah ketika kita akan melakukan menu bagi hasil, ini ya. Nah ini tanggal berapa, kita cek ada laba berapa, nah ini ada 3 juta. Nah seperti itu ya. Nah jadi kita pakai menu, disesuaikan pakai menu jurnal penyesuaian. Nah ini debitnya kemana? Debitnya diambil dari mana? Dari pendapatannya. Kemudian dipindahkan kemana? Dipindahkan ke penambahan modal BUMDes, ke akun penambahan modal BUMDes. Nah misalnya kalau di kelompok Aktiva, ini ya kita contohkan, klik tambah. Nah ini tanggal berapa gitu misalnya, diambil dari mana, masuk ke mana, misalnya masuk ke piutang, diutang orang lain gitu ya, masuk ke piutang gitu. Nah ditambah, ini contoh, nah, contoh misalnya 1 juta. Nah ini dikredit dari mana, dikeluarkan dari mana ya, kebalikannya yang tadi gitu ya, kebalikannya yang di kelompok pasiva. Nah diambilkan dari kas unit jasa. Oke, kemudian simpan. Nah ini kalau kita lihat perbedaan debit kreditnya, nah uangnya berkurang karena kita kredit ya, karena kita keluarkan dari sini, masuknya ke piutang seperti itu ya. Nah ini di kelompok Aktiva seperti itu langkahnya. Jadi debitnya itu masuk kemana, keluar dari mana. Nah kalau di kelompok pasiva itu debitnya itu diambil dari mana, terus masuk kemana, kreditnya itu masuk kemana. Jadi diambil dari tadi pendapatan yang tercatat di laba berjalan, dari pendapatan ya. Nah kemudian dimasukkan kemana, masuk ke akun penambahan modal BUMDes. Jadi demikian ya, semoga bisa dipahami. Jadi kita atau BUMDes jika ada kesepakatan boleh melakukan mengambil laba dulu, menyisihkan labanya untuk penambahan modal sebelum melakukan bagi hasil, dan itu pun tergantung dari musyawarah desanya, jadi ADART-nya. Jadi misalnya dari laba 10 juta akan dibagikan semua. Nah itu juga bisa. Misalnya kalau dari laba 10 juta yang kita peroleh dibagikan, dividennya menjadi dibagikan di pos-posnya masing-masing, itu hanya misalnya 50%, yang 50% langsung menjadi penambahan modal, itu juga bisa. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.